Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di malam yang dicucuri rahmat, Allah telah memilih kita untuk duduk di majelis ilmu, majelis agung yang Nabi sabdakan belajar satu ayat lebih utama dari 100 rakaat sholat sunnah. Belajar satu bab lebih utama dari 1000 rakaat sholat sunnah. Satu majelis yang barang siapa melangkahkan kaki menuju ke majelis tersebut, Allah akan mudahkan langkah kakinya ke surga Allah Ta'ala. Maknanya apa ya hadirin yang mulia? Majelis ilmu adalah majelis yang diridhoi oleh Allah. Berarti duduk di majelis ilmu termasuk penghambaan kepada Allah Ta'ala. Jadi nopo kemawon amalane, apa saja amalannya, kita hendaklah belajar bahwa dalam amalan ini saya sedang menghamba. Napa mawon niku? Walaupun jenengan sedang ngosak WC. Ini ngosak WC kan membersihkan. Kebersihan ini termasuk perkara yang diridhoi oleh Allah. Jenengan hadirkan, ini perintah Allah, ini penghambaan kepada Allah. Kita sedang naik motor, berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Nabi kan juga mencontohkan begitu, sering naik kendaraan, perjalanan ke sana kemari dengan dibarengi zikir. Inilah manusia. Manusia itu nggak bisa kayak buruk, langsung lihat sana sampai sana. Manusia ini penuh dengan kelemahan, jalan perlu wasilah, perantara kendaraan. Dirasakan aja, ini manusia, saya ini manusia penuh kelemahan, mau ke sana butuh wasilah ini, digerakkan oleh Allah. Perjalanan-perjalanan yang tujuannya baik, perjalanan-perjalanan yang disertai zikir, ini perintah Allah. Berarti ini penghambaan kepada Allah juga. Melanjutkan pertanyaan Pak Arif dulu itu, zikir apa yang cocok untuk kita baca di napa niku pertanyaannya, di waktu-waktu tertentu. Ada lagi pertanyaan sholat witir 1 rakaat. Kalau buka-buka ternyata ada khilaf. Ada khilaf ya. Ada yang mengatakan pokoknya sholat witir 1 rakaat itu makruh. Sebagian menentang pendapat ini. Bagaimana makruh? Tidak ada larangan kok dimakruhkan. Sebagian mengatakan khilaful aula. Khilaful aula niku antara mubah dengan makruh, tengah-tengahnya itu ada khilaful aula. Yang bagus itu juga tidak tercela, tapi yang bagus tidak seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mengatakan yang makruh itu kalau mudawamah, istiqomah 1 rakaat itu makruh. Nggih.
kabar gembira bagi yang sesekali 1 rakaat itu banyak yang mengatakan tidak makruh. Beribadah yang istiqomah Nabi tidak seperti itu. Kita lanjutkan masih pembahasan sholat witir. Oke, sampai ke hadis halaman nomor 121. Nggih. Sholat witir taraweh, nggih. Taraweh dan witir. Halaman 121 yang tengah. An-Nasa'i mengunggulkan status mauquf, diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, witir adalah hakun ala kulli muslim. Hak temriki diartikan witir adalah sunnah bagi setiap muslim. Adalah satu hak, satu kepastian yang jadi amalannya seorang muslim. Barang siapa yang senang melakukan witir 5 rakaat, maka lakukanlah. Barang siapa yang senang melakukan witir 3 rakaat, maka lakukanlah. Barang siapa yang senang melakukan witir 1 rakaat, maka lakukanlah. Ijazah 1 nih. Akbar. Nah, terus dari hadis-hadis yang begitu banyak digabungkan kesimpulannya yang ditulis oleh para ulama fikih, dan memang terjadi khilaf. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menjelaskan bulan Ramadan. Para sahabat menunggu beliau di malam berikutnya, namun beliau tidak keluar. Rasulullah SAW bersabda, aku khawatir sholat witir diwajibkan kepada kalian. Masya Allah. Ada riwayat yang lain semacam ini, itu untuk sholat malam bulan Ramadan yang kita maknai sebagai sholat taraweh, qiyamul lail bulan Ramadan, yang kemudian hari dinamakan sholat taraweh. Kenapa kemarin dinamakan sholat taraweh? Karena setiap 4 rakaat diselingi dengan tarwihah, dengan istirahat. Istirahatnya banyak, jadi tarawih. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah dalam sholat malam Ramadan atau lainnya. Kemarin sudah kita singgung, tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan maupun lainnya. Tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat. Dan jangan tanya tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat. Dan jangan tanya tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. 4, 3. Sholat apa nih? Nah, ini yang dibahas. Sholat yang mestinya ada di bulan Ramadan dan ada di selain bulan Ramadan. Digabungkan dengan hadis lain, ada Nabi mengatakan sholat malam itu 2-2. Ini kemarin hadis riwayat Bukhari, sholatul laili 2-2. Dan tidak mungkin satu hadis adalah bertentangan dengan hadis lain, tidak mungkin. Hanya perlu dicari, mengumpulkan hadis-hadis itu bagaimana.
Nabi rambutnya panjang sampai bahu. Ada riwayat lain Nabi rambutnya tidak sampai bahu. Mana yang betul? Nih, pundi yang terus Pak? Betul semua. Rawi yang meriwayatkan Nabi rambutnya sampai menyentuh bahu itu dibawa kepada makna dia melihat Nabi sebelum potong rambut. Rawi yang meriwayatkan bahwa Nabi rambutnya tidak sampai bahu ini dibawa kepada makna dia melihat rambut Nabi ketika beliau sudah memendekkan rambutnya. Semua betul. Itu namanya al-jam'u, mengumpulkan antara hadis-hadis. Sayyidah Aisyah berkata, aku bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, namun hatiku tidak tidur. Kesimpulannya sholat apa ini Pak? Ini sholat witir, sholat yang ada di bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan, yang rokaatnya punya hitungan khusus sehingga tidak terkena batasan hadis Nabi yang lain. Sholat malam adalah dua-dua. Sholat witir nggak kena ini, karena witir ini ganjil. Dua-dua ini maknanya kan jadinya nanti ke genap. Sholat witir ini punya hitungan sendiri, punya kaifiyah tersendiri. Bisa dikerjakan dengan cara disambung 11 rakaat langsung satu kali salam boleh. Tasahudnya temu ini kemana? Ada beberapa pilihan. Boleh tasahudnya cuma satu kali saja, pas di rakaat ke-11. Boleh setiap 2 rakaat tasahud. Itu 11 rakaat, setiap rakaat 2 rakaat tasahud. Tasahud berarti berapa kali tasahud itu? Rakaat kedua 4, 6, 8, 10, 11. Ini namanya pelaksanaan dengan wasol, disambung. Boleh dipisah 2 plus 1, 2 plus 3 angsal mawon. Bahkan teng kitab-kitab fikih diajarkan kita, seandainya jenengan tidak niat rakaat, jenengan hanya niat sholat witir, usolli witir sunnah, Allahu Akbar, rakaatnya belum diniatkan, ini boleh dibawa ke rakaat berapa saja. Agak dipahami Pak? Tapi nak ngeten, seandainya sudah niat, rakaatnya sudah diniatkan, usolli witro sunatan salasa rakaat, niat sholat witir 3 rakaat, Allah buat nangsal ditambah atau dikurangi. Tapi kalau usolli witir sunnah, Allahu Akbar, ini boleh rakaatnya dipikirkan sambil sholat. Boleh. Dan kitab Fathul Mu'in ditulis seperti itu. Seperti maghrib itu boleh juga Pak. 2, 1, salam itu. Maksudnya sholat witir ya? Sholat witir dikerjakan seperti sholat maghrib. Oke, sahnya sah tapi makruh. Karena ada larangan menyerupai sholat maghrib. Makanya biar tidak menyerupai, tasahudnya sekali saja, yaitu terakhir rakaat ketiga. Kita teruskan sedikit lagi. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari 10 rakaat, melakukan witir dengan 1 rakaat,
dan sholat qobliyah subuh 2 rakaat, maka jumlahnya adalah 13 rakaat. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di malam hari 13 rakaat. Beliau melakukan witir 3 rakaat, 5 rakaat, tidak duduk sedikit pun kecuali di rakaat terakhir. Nggih. Cukup sholat witir. Nggih. Oh nggih. Setelah sholat tarawih itu apakah ada doa khususnya? Jawabannya tidak. Yang umum di buatnya umumnya juga okay. Ada yang menyelingi dengan doa, itu kan jadi tarwehnya, jadi istirahat. 4 rakaat. Kalau dulu kan istirahat. Itu kalau yang tarweh 1 malam 1 khataman itu, setiap 4 rakaat bukan doa lagi istirahatnya, makan-makan istirahatnya. Jadi tidak ada doa khusus atau wirid khusus yang jadi pemisah antara satu sholat tarawih dengan sholat berikutnya. Boten niku dibebaskan. Orang-orang Mekah mereka sholat tarawih 20 rakaat. Setiap 4 rakaat mereka selingi dengan tawaf 7 kali. Tawaf itu enggak 7 kali, Pak. Satu paket itu nggih 7 kali nih. Boten nanti aku tak tawaf ping pisan ae. Mboten enten, nggih. Satu paket tawaf itu 7 kali. Lah orang Madinah ngelihat itu, waduh, gimana ini orang Mekah ini? Mereka bisa tawaf selepas selesai tarawih. Kita ngapain? Wah, kita panjangkan saja, kita lebihkan. Di mereka tarawih bukan 20 rakaat. Dalam satu riwayat mereka tarawih 36 rakaat. Oke. Jadi tambah pinten niku? Tambah 16. Tambah 16. 4 kali istirahat, 4 kali tawaf itu diganti oleh mereka sholat 4 rakaat. Jadi 4 kali 4 tambah 16. 16. Dan ingat, tarawih ini penamaannya adalah di kemudian hari baru dinamakan tarawih. Yang dulu ya qiyamul lail bulan Ramadan, namanya begitu. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang koma niku nggih melakukan ibadah malam di bulan Ramadan, salat. Ngoten. Kalau sekarang ya instannya ya niat tarawih ngoten. Ya, termasuk qiyamul lail Ramadan termasuk. Bagian dari qiyam Ramadan. Tarawih kita ya, itu juga bagian dari qiyam Ramadan. Nanti kita tidur tahajud kita itu juga bagian dari qiyamul lail Ramadan kita. Yang mana? Kalau tarawih yang dikenal ini tidak, bukan tarawih namanya itu ya. Betul, setelah Isya. Setelah Isya. Bukan setelah maghrib, setelah Isya.
Nggih. Sebutan awabin kemarin juga sudah kita bahas. Sebetulnya itu karena waktu itu adalah waktu yang banyak orang lalai. Nih. Sehingga kalau ada orang memenuhinya dengan sholat-sholat di tengah-tengah waktu lalai itu, maka disebut orang-orang yang kembali kepada Allah. Bahasa Arab awabin. Sholat duha juga begitu. Sholat duha itu juga disebut sholat awabin. Karena di saat duha ini banyak orang lalai, sibuk kerja. Kok sibuk kerja kok menyempatkan sholat, apalagi kok sholatnya ke masjid. Di sholat duha ini sholat sunnah yang disunahkan dikerjakan di masjid. Kalau rawatib itu aslinya disunahkan di rumah. Qobliyah, ba'diyah itu aslinya di rumah. Nih. Witir juga di rumah. Tapi kalau duha di masjid. Ya ada yang lain-lain ya. Betul. Itu rumah, asli kesunahannya di rumah. Tapi apakah di masjid, di rumah lebih afdal? Ini ada pembahasan lagi. Itu nanti hukum asli di rumah lebih afdal, hukum asli. Nikah hukum asli ini apa? Bukan. Mubah. Nikah itu hukum aslinya mubah, boleh. Anda boleh nikah, Anda boleh tidak nikah. Itu hukum asli. Tapi hukum ini bisa berubah. Kalau nggak nikah nanti terjerumus ke maksiat, sedangkan dia mampu untuk nikah, maka nikah jadi wajib. Yang tadinya mubah berubah jadi wajib. Kalau niatnya hanya ingin menyakiti istri, balas dendam saya. Dulu pernah dia gini. Itu nanti jadi haram. Begitu juga ini sholat sunnah secara umum yang paling afdal adalah di rumah. Ini hukum asli. Hukum asli ini bisa berubah. Kalau nanti di rumah ini malah jadi ngende-ngende, menunda-nunda, mengentengkan, khawatir malah tertinggal karena yang namanya di rumah banyak kesibukan tidak terduga. Nanti jadi di masjid bisa jadi lebih utama. Begitu. Kan ada amalan kayak Iron itu kalau sholat 20 rakaat, 20 rakaat antara maghrib isya itu diberikan satu rumah di surga. Iya. Itu kan berarti termasuk awabin. Iya. Namanya di masjid di rumah. Kalau kita ingin dapat kesamanya itu bisa tidak bisa kalau kita keluar dari masjid enterannya atau. Insya Allah buatan. Mergo niku kenapa kok di rumah utama ini untuk menghidupkan rumah, jangan jadikan seperti kubur. Nah, kalau di masjid sama di emperan ini apakah bukan termasuk masjid? Selagi tidak diyakini bahwa emperan bukan masjid, di masjid-masjid kita itu, maka emperan itu pun juga masjid. Oke, emperan itu juga masjid. Kecuali kalau memang kita yakin betul tahu niat si pembangun dulu memang masjid yang tengah yang dalam saja, luar itu bukan, itu emperan saja untuk maslahat masjid. Kalau kita tahu berarti emperan hukumnya bukan masjid. Selagi nggak tahu, itu hukumnya tetap dihukumi masjid sami. Nah, karena gandeng dengan masjid, bangunnya juga bareng dengan masjid. J. Begitu. Lanjut. Ini perkara penting juga ini.
disyariatkannya mengqadha sholat yang ditinggalkan. Masya Allah. Tadi pagi mau berangkat ke kantor, enggak sempat sarapan, akhirnya sarapannya di kodok di kantor. Tadi malam sudah janjian sama istri mau jalan-jalan, hujan, besok di kodok. Sedangkan amalan yang paling utama adalah sholat. Yang pertama kali akan ditanya, yang paling utama setelah iman itu sholat. Makanya sholat-sholat yang tertinggal itu diqadha. Bagaimana kalau saya itu tertinggal sholat 40 tahun? Waduh. Misalnya enten loh saat ini dengan adanya dakwah nih, cerita orang-orang seperti itu ada. Nah, kula nate ngemanggi tiyang ngondok zakat 20 tahun. Nah, seorang pengusaha, dia sedang dalam proses ya, sedang dalam perjalanan mengqadha zakat 20 tahun. Kalau sholat banyak sholat itu. Nah, kalau zakat ini lebih berat. Harga urusannya duit. Yeah. Ya bagaimana itu kalau sampai 40 tahun itu enggak sholat, baru kenal dakwah, padahal umurnya sudah 55 tahun baru sholat. Baliknya umur berapa Pak jenengan riyen? Saya balik umur 15. Dan sekarang umur 55 tahun baru sholat. Berarti berapa? 40 tahun. Oh. Nah, berapa nih carane? Caranya mudah. Yang pertama diniati. Bismillah ya Allah, kula niat mengqadha seluruh sholat-sholat saya yang tertinggal. Langkah kedua, bikin jadwal qadha. Lah nggih, saestu. Bikin jadwal qadha. Nah, nanti seandainya dia meninggal sebelum itu lunas, insya Allah dia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Dan niat itu memang betul-betul sudah dijalankan karena sudah punya jadwal. Tadi di Sunan Giri baru bahas masalah itu juga tadi. Nah, ada yang tanya juga, tak kasih contoh bikin jadwal. Misal begini Pak, setiap sholat fardu jenengan tambahi 2 kali qadha yang sama, yang sejenis dengan sholat fardu itu. Setiap duhur berarti jenengan sholat duhur plus 2 kali qadha duhur. Nah, terus nanti malam hari jenengan qadha 5 waktu sekaligus malam untuk sholat malam. Berarti maknanya sehari ini Anda di samping sholat fardu yang ada jenengan ngodok 3 hari berarti nanti genap 1 tahun. Berarti jenengan sudah ngodoi berapa itu? 3 tahun. 10 tahun berarti 30 tahun. Pokoknya bikin jadwal yang sekira bisa kita kerjakan. Kita sekarang lihat apa dalil-dalil kewajiban mengqadha sholat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lupa terhadap sholat atau tertidur hingga tidak sholat, maka tebusannya adalah melakukan sholat. Maksudnya qadha, melakukan sholat tersebut ketika sudah ingat. Dalam riwayat yang lain, barang siapa lupa terhadap sholat, maka lakukanlah sholat tersebut ketika ia sudah mengingatnya. Tidak ada tebusan kecuali melakukan sholat qadha. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafaroh bagi sholat kecuali sholat juga.
Nanti ya, jadi ada orang tertidur atau lupa kok nggak sholat, kemudian baru dia ingat. Lah ketika ingat ini dia sholat. Ini kan namanya qadha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketinggalan sholat di malam hari, niki dalil qadha amalan sunnah, Pak. Di antara dalil qadha amalan sunnah, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketinggalan sholat di malam hari, maksudnya sholat sunnah, karena sakit atau lainnya, maka beliau melakukannya di siang hari 12 rakaat. Dan dalam riwayat lain disebutkan kalau melakukannya itu sebelum zuhur, maka dia dapat fadilah yang sama. Misal dengan istiqomah setiap malam baca surat Al-Mulk, apa fadilahnya, Pak? Ini disebut surat Al-Munziyat, surat yang menyelamatkan. Menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Nah, kalau azab kubur selamat, berarti ada perjalanan-perjalanan setelahnya akan ringan bagi dia. Maknanya yang baca surat Al-Mulk tiap malam itu orangnya akan dalam penjagaan dari Allah Ta'ala. Maka Nabi menyampaikan, aku ingin surat ini ada dalam setiap hatinya orang Islam. Au kama ja'a fil hadis. Nggih. Pinten menit niku nek baca surat Al-Mulk? 30 ayat. Paling enggak sampai 10 menit. 5 menit selesai. Insyaallah diniati, Pak ya. Ya kalau malam ngantuk dan enggak kuat, nggih diqadha siang hari. Sebelum zuhur masih dapat fadilah yang sama. Kenapa? Nggih, habis maghrib niku mun termasuk malam. Nggih. Nggih. Ya dikiaskan, ini kan karena lupa dan karena tertidur. Sedangkan ada kata-kata juga la kafarrota laha illa dzalik. Tidak ada kafaroh bagi sholat kecuali juga sholat. Akhirnya dalilnya adalah kias, Pak. Kalau golek orang yang sengaja nggak sholat zaman itu, ketinggalan kok angel sahabat sengaja begitu masuk Islam terus sempat nakal, dia terakhir tobat, mboten enten sahabat. Makanya ada sebagian pendapat itu mengatakan sholat yang tertinggal nggak bisa diqadha, memang ada. Nah, maka jangan jenengan ingkari kalau ada orang berpendapat sholat yang tertinggal itu nggak bisa diqadha. Ada memang pendapat seperti itu. Nah, akhirnya terus bagaimana caranya? Ya diserahkan antara dia dengan Allah Ta'ala. Yang penting sekarang berbanyak amalan, banyak istighfar. Moga-moga kesalahanmu itu diampuni. Tapi kok ketinggalan rotok ngeri, kurang mantap. Terus kalau ada orang yang ketika sakit kemudian menggunakan ulang membayar untuk sholat gimana? Dia sendiri punya qadhaan sholat. Dia kan sakit. Sakit meninggal. Oh nggih. Sakit itu dia kan enggak bisa sholat. Nggih. Terus sama
Nggih. Nggih, boleh. Boleh. Nggih. Syaratnya yang punya hutang itu harus mati dulu. Nih, nek jenengan pengen orang lain bisa mengkodokkan sholat kita meninggal dulu. Nggak bisa. Nih, ibadah badaniyah itu harus badan masing-masing yang mengerjakannya. Kalau orang yang sudah meninggal, nanti boleh yang mengerjakannya adalah orang lain. Dan ini dikiaskan juga nanti dalilnya dengan yang ada nas sorehnya itu haji, puasa, sedekah diniatkan untuk orang lain bisa. Nih. Yang tadi kias ini ya. Nggih. Nggih. Ada yang dari polisi yang pendidikan yang penting sempat sholat. Nggih. Kias ini ya. Nggih. Nggih. Dan itu nggih segi dalil pengambilan dalil dan lengkapnya kita nggak tahu juga para ulama bagaimana nanti pandangannya itu dari arah mana saja. Tapi yang jelas kesimpulannya nih setelah ditulis dalam kitab-kitab fikih nggih memang diwajibkan di qadha gitu. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan tidak bisa dikodok. Cukup seseorang yang melalaikan sholat di waktu-waktu yang lampau, dia tobat dan memperbanyak amalan. Semoga yang dulu diampuni. Tapi yang terlambat 40 tahun itu berarti di semasa dikasih tahu kalau nggak bisa sholat sunnah selama masih utang. Bahasanya jangan nggak bisa sholat sunnah. Sebaiknya nggak usah sholat sunnah. Sholat sunnah itu kan disyariatkan diantaranya adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan dalam pengerjaan sholat fardu. Sholat fardu sudah dikerjakan, tapi mutu sholat fardu kita kan ya kita sendiri yang merasakannya juga. Nah itu untuk nambal mutu sholat fardu yang kita kerjakan itulah disyariatkan sholat-sholat sunnah. Lah ini sholat fardunya aja banyak yang bolong. Nah, maka sebaiknya Pak itu Bapak semua sholat sunnahnya diganti sholat fardu. Dan pahalanya pun nggak bisa dibandingkan. Satu amalan fardu dengan amalan sunnah itu tidak bisa dibandingkan pahalanya. Mengatakan bahwa sallallahu Muhammad mulai liar-liar nih. Hutan. Gimana Pak? Kayaknya langsung dulu, sekarang setelah ngajar tapi ternyata juga gak kaya lagi. Bagaimana? Ya utang. Yang penting niat. Itu ada riwayat barang siapa yang niat untuk membayar hutang, kemudian dia mati sebelum mampu membayarnya, nanti Allah lah yang akan melunasi. Lafadznya berikut saya agak lupa, mafhumnya seperti itu. Tapi kita harus tahu niat itu apa sih niat itu? Niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu berbarengan dengan mulai mengerjakannya. Jadi niat ini beda dengan azam. Kalau azam itu apa ya bahasa kita tekad. Siapa yang niat keluar 4 bulan, insyaallah, itu baru azam hasilnya. Tapi kalau sudah disertai
nyelengi, sudah musyawarah dengan keluarga, ini mungkin sudah masuk ke dalam niat. Ini baru insya Allah, sekedar insya Allah saja itu namanya azam. Ini juga begitu ini. Dulu kaya nggak bayar zakat, sekarang sadar tapi miskin, pripun iki utang. Ya pripun, nggih niat, yang penting niat. Ini gitu, masya Allah, kita dikasih niat ini, syariat nih yang namanya niat itu luar biasa. Ini satu anugerah besar dari Allah Ta'ala. Jenengan ya Pak ya, saat ini umur 70 tahun, niat ngapal Quran misalnya. Ada kakek-kakek umur 70 tahun niat ngapal Quran. Bismillahirrahmanirrahim, apal anabak mboten apal-apal pun seminggu misalnya. Amma yatasalu bolak-balik malih meninggal ya. Dan itu sudah sungguh-sungguh hari-hari dia baca. Ini ku insya Allah akan dibangkitkan sesuai niatnya. Luar biasa niatnya. Ribon niat. Munisan nih. Sedikit lagi, satu hadis lagi. Diriwayatkan dari Abu Qatadah tentang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berhenti di jalan lalu istirahat dan bersabda, jagalah oleh kalian sholat kita. Ini beliau memerintahkan ada orang yang hirosah sholat. Disuruh melek supaya nanti bisa membangunkan kawan-kawan yang lain. Tapi ternyata yang ditugaskan untuk hirosah amalan itu juga tidur. Semua tidur satu jamaah. Ternyata orang yang pertama kali bangun adalah Rasulullah SAW. Sementara matahari sudah tinggi. Kemudian kami bangun dan terkejut. Kemudian kami saling berbisik, apa hukuman atas kelalaian kami dalam sholat? Rasulullah SAW bersabda, menjawab, bukankah kamu sudah dapat teladan dariku? Nabi bersabda, ketahuilah, tidak ada kelalaian dalam tidur. Kelalaian adalah bagi orang yang tidak melakukan sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Nabi pernah tidur nggak bangun sampai kelewat sholat subuh. Tapi beda loh dengan kita ya. Kalau kita karena saking ngantuknya lalai akhirnya bablas. Tapi Nabi boten. Karena Nabi itu tidurnya itu seperti terjaga. Memang Allah bikin seperti itu, hatinya terus dalam tidurnya pun tawajuh kepada Allah Ta'ala. Tapi Allah bikin untuk jadi syariat bagi umat. Beliau ini bangunnya terlambat, akhirnya jadi syariat bagi umat. Oh, nih, kalau bangun terlambat sesekali itu bukan termasuk kelalaian, langsung sholatnya bisa diqodho. Makanya, tapi kalau sesekali loh ini Pak ya, karena para ulama fikih membahas hukum tidur ketika sudah masuk waktu sholat. Nih, kalau sudah masuk waktu sholat, kok tidur? Ini apa hukumnya? Nah, ini ada perincian-perincian. Kalau biasanya bablas, dan tidak ada orang yang tugas membangunkan, nanti bisa tidurnya ini hukumnya haram. Asalkan sudah masuk waktu sholat Pak ya. Mun adzan ya turuse kan jek suwe. Tapi biasanya orang itu nak tidur 4 jam misalnya. Kalau ada petugas pembangunannya, kalau ngantuk banget,
itu tidak makruh. Tidak makruh. Tidak dimakruhkan. Kalau memang dia tidak kuasa menahan kantuknya itu. Tapi nek mboten enten napa-napa, mboten mantuk nggih, mboten sengaja tidur padahal sudah masuk waktu sholat, niku makruh. Ini. Ya niku hukumnya seperti makanan yang disahwati ini kok Pak. Makan dulu baru sholat. Boleh. Dan munculnya pas ada kok. Ayat. Pribadi? Kampung sih. Ingin selalu? Oh gitu. Sah. Ada orang tua, ya, kalau ke masjid pengennya selalu jadi imam. Padahal dia sholatnya gak istiqomah, jamaahnya gak istiqomah. Ke masjidnya hanya Masya Allah. Bagaimana hukumnya? Kalau yang ditanya adalah sahnya, sah. Yang penting itu orang Islam. Bacaannya juga lumayan, Fatihahnya benar, jadi sah semua. Tapi kalau dia ini punya pelanggaran syariat sehingga menjadikan dia tidak disukai oleh makmumnya, maka berdirinya dia jadi imam itu bagi dia makruh, bagi dia. Dia memaksakan diri, memberanikan jadi imam itu makruh. Imam itu idealnya orang yang perfect Bapak, sempurna, idealnya itu begitu. Maka kalau imam tidak disukai oleh makmum gara-gara alasan yang syar'i, maka jadi imamnya bagi dia itu hukumnya makruh. Dibenci, sesuatu yang dibenci, larangan. Makruh itu kan larangan Pak. Larangan bagi dia. Kalau bagi makmumnya lain lagi, ya. Makmumnya kalau nggak ikut situ malah nanti timbul fitnah, ini nanti lain lagi hukumnya. Ini bagi dia sendiri itu malah dilarang jadi imam, aslinya ngoten. Ngoten ya? Moga-moga diterima Allah Ta'ala, barokah, manfaat untuk kita, keluarga kita, anak keturunan kita, ahli kampung kita, bahkan untuk seluruh umat. Allahumma amin. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.